Ya, terima kasih kepada Mbak Tuti terkait penyampaiannya ya. Jadi tadi telah disampaikan banyak sekali masukan-masukan dan evaluasi dan untuk improvement ya ke depannya bagaimana kita melaksanakan PB atau PA ini. Jadi CSMS ini bukan hanya sekedar administrasi saat tender aja ya Bapak-bapak tadi yang disampaikan, tapi ini juga harus terimplementasi bagaimana kita dalam pelaksanaan ini mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk informasi, kegiatan hari ini sudah kami dokumentasikan juga, jadi nanti kita akan upload juga di YouTube. Channel YouTube HSSE Filcepu ya? Iya, dan juga nanti linknya akan dibagikan, dan juga untuk terkait video-video yang tadi, bagi Bapak Ibu kontraktor mungkin bisa di-share juga ke top manajemen yang tidak hadir pada hari ini. Iya, betul sekali. Ya, baik, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu yaitu acara intinya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita yang paling keren. Beri tepuk tangan yang meriah pada Bapak Indra Firmanudin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang saya hormati Pak Dodi Tetra Atmadi selaku Field Manager Filcepu, Pak Danang Resnamurti, ini kawan lama saya di project ya, Supply Chain Manager Zona 11, rekan-rekan manajemen, Pak Samsul, kemudian Pak Nugroho, di belakang juga ada Mas Hadi ya, yang saya banggakan, dan juga teman-teman dari pengawas pekerjaan ya, dari masing-masing fungsi telah hadir juga, dan panitia yang saya banggakan, dan khususnya buat seluruh pimpinan tertinggi mitra kerja kontraktor di area Filcepu Zona 11, kami ucapkan selamat datang, semoga sehat selalu dan dalam keadaan semangat untuk terus melakukan improvement, khususnya pengelolaan aspek HSE di wilayah Filcepu. Saya minta semangat lagi ya, tadi Mbak Tuti juga memberikan quote-quote supaya semangat terkait dengan pengelolaan aspek HSE. Saya coba sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya saya bilang hai, jawabnya Bapak dan Ibu, halo gitu ya. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai, oke? Ini biar fokus nih. Kan saya sekarang moderator ya, jadi saya bosnya nih sekarang nih. Boleh ya? Halo? Cakep. Hai. Oke, masih nyambung nih Pak Dodi. Oke. Terima kasih atas semangatnya di pagi hari ini. Tidak perlu lama-lama lagi, saya juga nggak enak kalau sendirian nih. Saya mau ditemanin untuk bincang-bincang terkait dengan aspek HSE. Kita sambut ya, ini Pak Dodi Tetra selaku pimpinan tertinggi di Filcepu untuk maju ke depan. Monggo Pak Dodi. Pak, sini Pak. Siap. Oke, alhamdulillah. Izin Pak, mic-nya nih Pak. Saya nggak tahu di mic-nya yang mana yang aktif nih. Ini Pak Dodi. Kegiatan ini baru pertama kali Pak di Filcepu. Jadi menjadi tolak ukur kita terhadap komitmen
pimpinan kontraktor di Vil Cepu. Tadi saya lihat di absen sih lumayan Pak. Kursinya sudah hampir full. Artinya komitmen kontraktor hari ini insya Allah semangatnya sama dengan kita Pak. Untuk melakukan improvement ya. Untuk melakukan improvement bersama. Dan nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan aspek HSE Pak. Yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari panitia, kami ulas kembali Pak. Nah, karena kalau bicara leadership, ya saya juga harus minta Pak Dodi yang ngomong nih, gitu kan Pak ya. Rekan-rekan semua, bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang saya hormati, saya coba mengulas kembali ya, merefresh kembali. Tadi dari Pak Bambang, Mbak Tuti ya, sudah menyampaikan sekilas tentang HSSE. Di dalamnya tentu ada banyak tuh, ada kontraktor safety management system, ada program, ada safety moment. Untuk merimain kembali ya, apalagi tadi Mbak Tuti sudah menyampaikan terkait safety building mindset. Safety building mindset ya, itu mencoba para hadirin yang di sini untuk berpikir kembali, andaikan korban atau tenaga kerja yang ada itu jatuhnya ke kita. Saya yakin Bapak dan Ibu-ibu ini menjadi seorang level leaders atau direktur dari awal. Awalnya pasti dari level pekerja dulu ya, pekerja naik. Bayangkan Pak, nah sekarang Bapak-bapak dan Ibu-ibu posisinya sebagai leader, artinya tanggung jawabnya ada di pundak Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di depan kita ada Pak Dodi, beliau juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan pengelolaan aspek HSE di wilayah kita dapat berjalan secara excellent. Saya coba flashback sedikit Pak Dodi. Zona 11 saat ini untuk pencapaian total recordable incident rate-nya sudah melebihi batas Pak, sekitar 0,15 kalau nggak salah. Sedangkan kita diminta sekitar, iya Pak. Nah Pak Dodi tahu tuh TRIR tuh. Saya belum nanya nih ke para direktur nih, berapa TRIR dari Bapak Ibu-ibu semua. Tapi saya nggak nanya itu, tenang aja. Nanti repot ya, saya dimarahin sama Sedanang lagi. Jadi kalau pimpinan atau leader memahami target yang akan dicapai, saya yakin pimpinan memiliki program atau rencana yang harus ditetapkan. Oleh karenanya, saya harus menyampaikan nih, zona 11 itu bicaranya bukan Pertamina, tapi bicaranya semuanya. Semua WK dan juga kontraktor. Kontribusinya dari wilayah kerja zona 11, Poleng, WMO, Sukawati, TEJ, sampai dengan Vil Cepu. Bagaimana supaya target tercapai, kita harus bisa menjaga jumlah jam kerja selamatnya. Karena rumusnya sudah jelas tuh, jumlah kejadian dikalikan 200.000 dibagi dengan jumlah jam kerja. Pembaginya makin banyak, makin kecil jumlah TRIR yang akan kita capai, sehingga bisa tercapai. Jadi program atau kegiatan kontraktor leadership forum ini salah satunya adalah tadi untuk mempertahankan kinerja keselamatan kita agar tidak menambah jumlah kecelakaan yang ada di wilayah kita. Setuju ya Bapak dan Ibu? Setuju. Hai. Halo, oke. Halo. Masya Allah, alhamdulillah. Kita beri plus dulu. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan Pak Dodi. Saya bukan mau menginvestigasi Pak ya. Walaupun saya biasanya menginvestigasi orang ya, tapi sekarang beda nih Pak. Kalau dulu ada tukul itu kembali ke laptop, kalau saya kembali ke KPA. Oke, maaf. Oke, yang pertama Pak Dodi. Menurut Pak Dodi, tadi disampaikan ada pembelajaran yang cukup menarik ya dari Pak Bambang terkait dengan momen conference space. Kira-kira apa yang bisa diambil Pak dari safety moment tersebut secara umum maupun secara khusus Pak? Karena tidak semuanya teman-teman di sini memahami lingkup pekerjaan conference space. Mungkin Pak Dodi bisa menjelaskan dulu Pak dari hikmah yang bisa diambil secara umum Pak. Silakan Pak.
terima kasih Mas Indra. Kebetulan saya tadi merekap ya safety moment yang disampaikan Pak Bambang ya. Itu untuk secara umum dan khusus tadi ya pertanyaannya ya. Itu mungkin tadi sudah dijelaskan di presentasi bahwa yang pertama dampaknya adalah biaya pengobatan Mas Indra, yaitu juga untuk biaya asuransi korban, serta biaya pemulihan korban, juga untuk dampak keduanya biaya tidak langsung, itu adalah biaya administrasi, kehilangan jam kerja efektif, karena kita melakukan investigasi ya, Betul. seperti itu, gangguan terhadap proses produksi, juga untuk melakukan pelatihan tambahan kepada seluruh pekerja terkait. Juga ada juga rusaknya citra perusahaan karena pemberitaan di media seperti itu. Dari perilaku kunci tersebut dapat dilaksanakan untuk menghilangkan eksiden tersebut, yaitu memahami lingkup, kondisi, dan bahaya pekerjaan yang akan dilakukan pada ruang terbatas. Selain itu memeriksa kandungan gas berbahaya menggunakan gas detektor, memeriksa dan mengendalikan sumber energi. Mungkin itu Mas Indra. Ya, baik Pak Dodi. Saya tadi ada sedikit yang menarik Pak, maksudnya secara tidak langsung yang banyak. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu harus paham dulu ya, tadi kalau kita bicara kerugian, biasanya teman-teman dari kontraktor lebih takut dengan masalah profit ya, keuntungan ya. Makanya tadi disampaikan sama Dodi, ada kerugian langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung mungkin depan mata langsung bisa kita selesaikan ya, tapi yang tidak langsung ini yang repot nih. Tadi Pak Dodi sampaikan masalah investigasi, apalagi kalau sampai korbannya, maaf sampai fatality, maka harus ada proses penyidikan investigasi dari kepolisian. Nah Pak Dodi, ini cerita sedikit Pak pengalaman. Dulu Pak Dodi kan sempat di Sumatera. Saya pernah dengar beliau sendiri pernah diinvestigasi. Ini saya mau nanya nih, ada yang pernah diinvestigasi? Ada yang mau ngacung? Atau ada yang mau diinvestigasi? Saya tanya nih, kalau ada yang mau diinvestigasi saya minta ke depan. Tapi kalau nggak ada, dengerin aja ya. Kita cerita, ini faktual. Pak Dodi pernah cerita sama saya, beliau itu pernah diinvestigasi di Sumatera Selatan Pak ya, Sumatera Selatan. Nah, nanti kita akan simak sedikit aja. Kira-kira Pak, ada rasa enaknya atau banyak rasa enaknya Pak? Silakan Pak. Ya, makasih ya. Saya tadi yang disampaikan Mbak Tuti tadi ya, saya sempat teringat lagi tuh Mbak Tuti. Sampai saya nangis lagi saya. Teringat dulu 2023 ada fatality Pak di field saya, di field Adera, itu ada kejadian kru rig itu tertimpa traveling block seperti itu. Nah di situ untungnya apa Mas Indra cepat tanggap ya kita ya, mulai dari evakuasi sampai penanganan sampai pengurusan ke keluarga korban itu dalam hari itu udah selesai juga. Tapi efeknya itu apa? Saya ngeliat keluarganya itu anaknya kecil-kecil Pak, ada 3 orang kecil-kecil. Cocok tadi Pak ya sama saya cocok ya. Makanya saya agak mewek juga tadi tuh, teringat kejadian itu. Bayangin tuh, ini Pak Dodi yang segagah begini bisa nangis juga. Saya pikir nggak nangis. Saya ngeliat anaknya dulu kecil-kecil itu, ada yang 5 tahun Mas Indra, yang paling besar tuh kelas 1 SMA, itu istrinya juga. Ya pasrah aja ya. Iya. Maaf Pak, itu korbannya mitra Pak ya? Bukan. Mitra. Oke mitra. Siap. Nah itu yang selalu saya bilang tuh. Jadi kejadiannya ya hari Jumat Mas Indra. Hari Jumat. Ada dia pas di saat sholat Jumat. Jadi mungkin si drillernya itu dia mau sholat Jumat. Buru-buru. Ya. Buru-buru. Nah, sama pengawas itu emang udah selalu disampaikan kalau emang waktunya sholat udah nggak usah kerja.
berhenti semua istirahat. Cuman namanya orang bilang kerjaan Tanggung, kerjaan tanggung, tanggung. Nah itu si dealernya sholat Jumat diserahkan ke tool pusher. Oke. Nah tool pusher itu kebetulan Yang bukan jobnya. yang bukan jobnya. Oke, ya. Nah tool pusher itu kebetulan dia udah lama juga nggak istilahnya Melakukan pekerjaan 5 itu. tahun udah nggak kerja lagi. Oke, ya. Baru kerja 2 bulan di rig itu. Nah ya kejadian siang itu. Saya juga waktu itu nggak berada di tempat tuh. Langsung siang itu saya kembali ke Sumatera waktu itu. Oke. Dan kejadiannya setelah itu investigasinya bikin pusing kepala Mas Indra. Itu hampir tiap hari, seminggu 3 kali itu investigasi rutin itu. Ya Allah. Sampai Kayak minum obat aja, Pak. betul. Sampai waktu itu Pak GM FM. bukan Pak GM. Pak Wiko juga datang juga Oke, itu. iya. Pak Wiko, Pak Awang itu Awang datang. ya. Seperti itu. Oke. Dan efek ke belakangnya itu yang menguras tenaga. Cukup waktu dan tenaga, Pak ya. Artinya ini, Pak ya. Banyak nggak enaknya lah, Pak ya. Banyak nggak enaknya. Saya pikir dipanggil polisi itu ada enaknya, Pak. Ternyata nggak enak, Pak ya. Ternyata nggak enak. Soalnya banyak nih orang-orang pengen masuk polisi sampai bayar loh, Pak. Lah ini baru dipanggil. Ternyata nggak enak, Pak ya. Saya pikir bayar tuh biar enak jadi polisi, ternyata enggak juga. Oke, Pak Dodi. Ini pelajaran ya. Tadi Pak Dodi mengutip tuh. Hanya gara-gara masalah manajemen waktu. Terus ada kompetensi. Kemudian ada masalah pengalaman kerja tadi. Yang sudah lama nggak kerja lagi, nggak biasa. Prosedur larinya. Nanti kita akan kupas. Itu semua ternyata sebenarnya adalah tanggung jawab dari seorang leader. Ini terakhir nih Pak. Waktu dipanggil Pak ya. Pimpinan kontraktornya dipanggil nggak Pak? Pimpinan kontraktor juga dipanggil. Dipanggil juga. Dipanggil juga. Nah, ya, lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi Pertamina yang punya WK bertanggung jawab harus merespon panggilan itu. Termasuk pimpinan dari kontraktor. Tapi yang paling sedih tadi kan Pak Didi bilang, saya melihat anak-anaknya. Artinya kerugian tidak langsung, keberlangsungan dari korban ini bagaimana? Keluarganya maaf. Kalau korbannya sudah ini ya, semoga diterima amal ibadahnya beliau. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Bapak bisa bayangkan, apakah anaknya bisa terus sekolah, istrinya bisa berkarya lagi untuk mencari sesuap nasi untuk keluarganya? Kita nggak tahu. Tapi sebenarnya tanggung jawab seorang leader itu tidak sampai situ. Harusnya panjang sampai dia selesai semua. Tapi kan nggak mungkin. Dan ingat Bapak dan Ibu ya, seorang leader akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, di akhirat juga pasti tanggung jawabkan. Jadi daripada kita mempertanggungjawabkannya jauh-jauh, nanti lebih baik di awal Pak ya. Di awal kita lebih baik berjuang keras untuk membuat pekerjaan kita nyaman dengan melakukan strategi-strategi untuk pengolahan aspek HSE yang baik. Itulah kita di sini bersama untuk merealisasikan kontraktor leader forum. Oke, terima kasih Pak Dodi untuk sharingnya. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait safety moment tadi Pak. Kira-kira Pak, ini buat pembelajaran kawan-kawan juga. Hikmahnya apa nih Pak untuk rekan-rekan semua leader ya? Tanggung jawab seorang leader kepada anak buahnya di lapangan Pak ya, kepada timnya, agar momen-momen seperti ini tidak terjadi Pak. Silakan Pak. Untuk hikmahnya ya Mas Iya Indra Pak, ya. untuk seorang leader ya. Itu mungkin harus kita pastikan bahwa aktivitas berisiko tinggi seperti masuk ke ruangan conference space telah dilengkapi sistem perizinan yang mempersyaratkan kajian resiko yang komprehensif serta kompetensi pekerja yang memadai Mas Indra. Juga untuk menekankan pentingnya kehadiran pengawas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang ditetapkan
dan melakukan intervensi stop work authority apabila terdapat ketidaksesuaian seperti itu, Mas Indra. Oke, artinya leader itu punya kewajiban memastikan tadi Pak ya, memastikan prosedur, kemudian juga porsinya dari masing-masing tenaga kerja yang ditugaskan, dan juga tadi ya ada istilah stop work authority. Jadi kalau pekerjaan tidak aman, leader berani menugaskan personil yang di lapangan untuk melakukan penyetopan. Jangan sampai kejadian dulu baru di stop, ini kebalik. Oke, ini kayaknya kurang ini Pak, kita kurang temen nih Pak. Saya mau ngundang satu lagi nih. Kita cari nih yang jaketnya sama nih, tapi nggak pakai jaket ya. Kita panggil ya, Supply Chain Manager Zona 11, Bapak Danang Restamurti. Kita berikan applause buat Pak Danang. Silakan Pak Danang. Monggo Pak Danang. Coba Pak Danang. Oke. Sehat Pak Danang? Insya Allah. Kalau Sehat lah. Iya. Kalau saya lihat juga mungkin banyak yang lihat semua ya, pasti sehat lah ya. Saya nggak melihat fisik loh ya, saya bilang sehat teman. Kata Pak Danang ini hari Jumat, gitu loh. Harus selalu ceria, betul ya? Betul Mas Indra. Apalagi Jumat berkah ya selalu ya. Alhamdulillah ya. Oke. Saya sekarang mau nanya dulu nih Pak Danang. Sekarang kan kita ini banyak ini ya kejadian di lapangan, itu kejadiannya dan korbannya kebanyakan yang tadi Pak Didi sampaikan juga adalah teman-teman dari mitra kerja, frontliner di lapangan. Kalau kita lihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang diambil tadi dari Pak Dodi, ada prosedur, ada komitmen dan lain-lain lah, termasuk risk. Itu kan tertuang di CSMS sebenarnya. Nah pertanyaannya, sebenarnya CSMS itu kayak apa sih sebenarnya? Hubungannya apa dengan leader kontraktor ini? Dia bentuk barang, kue, atau makanan? Ya? Kita kan hobi kuliner nih. Coba jelasin Mas Danang, maksud saya CSMS itu apa? Oke, baik Mas Indra. Izin Mas Dodi. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita bicara CSMS, tolong jangan dipahami secara harfiah. Karena kalau kita memahami secara harfiah, ujung-ujungnya kita cuma mengingat. Kita cuma mengingat bahwa CSMS tadi yang disampaikan Mbak Tuti ada 6 tahapan. Kemudian pada saat tender kita harus punya sertifikat CSMS. Akhirnya kita ngapal terus tuh. Kemudian pada saat tendernya nanti kita harus submit HC plan. Nah, habis itu akhirnya mengingat-ingat terus tuh. Kita harus PSB, PB, PA. Nah, coba sudut pandangnya kita geser sedikit. Bahwa CSMS ini bukan sebagai kewajiban. Tapi kita geser dikit bahwa CSMS ini yang merupakan memang aturan, tapi kita jadikan sebagai bagian dari proses bisnis kita. Kenapa sih proses bisnis kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak sekalian, perusahaan kita, siapapun perusahaannya, dimanapun perusahaannya adalah bertumpu pada yang namanya satu aset yang paling berharga, yaitu adalah pekerjanya. Benar ya, aset paling berharga dari setiap perusahaan pasti pekerjanya kan? Atau ada yang lain? Saya yakin masih pekerja, karena kita berhubungan sama orang. Jadi kalau kita menjadikan aset berharga kita adalah pekerja, pastinya kita akan dengan segenap tenaga, segenap will ya, segenap keinginan kita atau niat kita, pasti kita pengen melindungi pekerja kita. Pekerja itu ya pastinya manusia ya. Sampai saat ini setahu saya pekerja itu masih manusia, belum ada robot ya. Hantu nggak ada. Belum ada. Ya. Manusia itu harus paling dijaga. Nah, memang menjaga manusia itu adalah bisa dibilang rumit. Tapi itulah yang harus kita jalani. Kenapa? Kita sebagai manusia, kita jaga kawan kita jaga pekerja kita. Maka intinya adalah terbitnya CSMS ini sebetulnya bukan bagian untuk menambah rumit masalah hidup kita, tapi lebih sekedar untuk
Bagaimana sih kita menjadikan ini sebagai bagian diri kita? Itu sih Mas Indra. Oke, makasih Pak Donang. Artinya ini ya, itu sebenarnya bagian dari strategi ya, Betul. dari perusahaannya. Oke. Saya kembali ke Pak Dodi lagi. Tadi udah ngomong CSMS nih. Pak Dodi, di Pertamina, ya sebagai komitmen perusahaan ya, seorang leader juga harus mengimplementasikan komitmen tadi Pak, berbentuk kebijakan. Di Pertamina sendiri sebenarnya gimana Pak? Kebijakannya apa sih Pak yang berkaitan langsung dengan CSMS? Apakah ada Pak di Pertamina Pak? Ya, baik Pak Indra. Sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk implementasi program HSSE ya, itu ada 5 aspek, yaitu ERCM, Process Safety, Environment, Security, and Health. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencegah dan memitigasi risiko terjadinya insiden yang merugikan perusahaan melalui salah satunya CLSR, Supreme, Lesson Learned seperti yang disampaikan tadi. Dan poin yang akan kita angkat pada pertemuan hari ini adalah CSMS sebagai persyaratan HSE dalam pekerja kontrak yang akan dilaksanakan, seperti itu Mas Indra. Oke Pak Dodi, bisa dilihat ya Bapak Ibu di layar kebijakan Pertamina dari Persero sampai dengan Pepsi Zona 11 itu sama, artinya ada yang di capture ya terkait dengan program HSE untuk membatasi atau membarier potensi-potensi terjadinya insiden. Salah satunya adalah kontraktor safety management system. Artinya ini tidak terpisah ya dengan template kontrak gitu loh. Jadi bukan kontrak sendiri, safety sendiri enggak, tapi ini bagian dari kebijakan perusahaan. Kalau sudah jadi kebijakan, artinya ini komitmen harus kita terapkan semua. Yang terakhir Pak Dodi, ini sebagai bentuk komitmen perusahaan. Apa Pak? Ini saya sekarang balik, harusnya visi misi di atas. Sekarang saya balik Pak. Visi misinya apa Pak? Untuk visi misi ya, kita seperti kita ketahui itu adalah menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas untuk kelas dunia, Mas Indra. Dan untuk misinya menjalankan kegiatan sektor hulu minyak dan gas untuk memberikan nilai tambah pada pemangku kepentingan melalui pelaksanaan operasi yang unggul dan berorientasi komersial dengan menekankan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Seperti itu Mas Indra. Oke, terima kasih Pak Dodi atas jawabannya. Jadi kalau tadi kita kutip ya, di sini di slide-nya belum muncul ya visi misi. Oh, udah muncul. Oke. Ada kata-kata unggul, operasi yang unggul. Kalau kita bicara unggul, bicaranya sudah mengarah ke excellent nih. Kita saat ini budayanya nih, budaya kita sampai dengan saat ini masih, ya maaf ya, masih reaktif. Kalau saya lihat nih, apalagi dengan hasil CSMS yang kemarin itu, sebelum diperbaiki ya, itu masih reaktif. Kenapa reaktif? Reaktif artinya insting. Jadi kayaknya kita ini masih kira-kira, kayaknya gitu kan. Belum naik ke atas nih, belum ke depend. Kalau depend itu artinya sudah menjadi kesadaran untuk membuat program, ada organisasinya gitu kan. Harapan saya sih sudah depend. Setelah depend nanti naik lagi ke independen. Kalau sudah independen itu sudah punya inisiatif sendiri nih dari setiap orang. Jadi istilahnya motivation, compliance, insight, bukan dari eksternal, dari internal. Jadi dari kita sendiri. Saya melakukan ini karena saya seperti ini, bukan karena ada Pertamina, karena ada Pak Danang nanti saya kena sanksi gitu kan, atau karena ada Pak Dodi gitu kan, saya harus MWT, enggak. Harapannya unggul seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi unggul itu maksudnya sudah beyond lah, lebih dari standar. Semoga ini bisa kita capai bersama Pak ya. Oke, ini terakhir nih Pak Dodi. Saya minta Pak Dodi ini biar nggak pada ngantuk, kita kuis Pak. Kita kasih kuis ya. Pak Dodi bisa kasih kuis nggak Pak? Nanti biar Bapak-bapak leader ini di yang hadir, kita ingin tahu Pak, sampai mana kemampuan atau pengetahuan HSSE-nya Pak. Kan mereka pengalaman semua di Pertamina.
Pertanyaannya basic aja Pak, yang basic aja. Silakan Pak Dodi, satu pertanyaan Pak. Mungkin yang mudah ya, Mas Indra ya. Siap. Ini aja. Monggo. Kita tahu namanya ASE Golden Rules ya Pak ya. Itu apa aja Pak? Kalau ada yang bisa Silakan volunteer, jawab, ada yang bisa angkat tangan. mengangkat tangan, sebutkan nama dan perusahaannya. SSE Golden Rules. Sorry Mas, oh iya Mas, maaf. Monggo, maaf. Ya, silakan. Ayo, ada yang bisa angkat tangannya, monggo. Silakan Bapak Ibu. Iya. Belakang. Terus Mas. Mas paling belakang. Yang mana nih? Dia duluan tadi. Dia dulu. Oh yang tengah. Itu Mas Alip, yang depan, Mas Alip. Mas. Yang depan Duluan. duluan. Atau gini, dibagi aja. Bapak jawab sebagian karena cuma 3 ya. 3 Pak, iya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya Pak, baik. Saya Rahman dari PT Alsa. Ada 3, PIP, patuh. Saya ngeliat juga nih Pak, intervensi dan peduli. Iya betul. Oke. Izin Pak, dari mana Pak tadi? Dari PT Alsa Corporindo. Oke, siap. Usernya ini ya, apa namanya, vendor dari ICT ya? Siap Pak, monggo. Gimana Pak Dodi? Betul, oke. Sah ya? Oh iya. Silakan Mbak diberikan apa namanya, souvenirnya. Semoga bermanfaat Pak. Ya, itu safety glass itu. Kasih helm. Kita kasih safety glass aja, biar bisa dipakai buat touring. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Oke. Cukup Pak Dodi, aman Pak. Tapi Pak Dodi jangan kemana dulu Pak. Kita mau dengar ceritanya Mas Danang nih Pak. Mau lanjut nih Pak. Mas Danang ini jauh-jauh dari Surabaya harus kita kerjain Pak. Mas Danang, apa namanya? Mas Danang ini kan baru mutasi juga nih ke zona 11, kurang lebih 2 bulan ya? Enak aja, 6 Oh, itu bulan. lebih? Oh, Udah 6. Oh 6 bulan, berarti sebentar lagi mau pindah lagi, enggak? Oke Mas Danang, saya mau tanya Mas Danang. Dalam CSMS itu kan dia punya ini ya, tahapan ya, ada tahapan CSMS. Tadi disebutkan tuh, ada 6 siklus. Kami memang sedikit keberatan, rada sulit lah untuk pemenuhan di tahap-tahap penilaian berjalan dan final evaluasi. Gitu kan. Bisa dijelaskan nggak Mas Danang, kira-kira kenapa kontraktor ini mengalami kesulitan untuk melaksanakan PB dan final evaluasi? Nah, Mas Danang harus jelasin nih, panjang nih ini. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra. Ini pertanyaannya singkat, padat, berat ya. Tapi kebetulan karena banyak di berbagai tempat sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Danang Rusnamurti. Saat ini saya bertugas di zona 11. Sebelumnya saya bertugas kayaknya hampir sama lah dengan Pak Dodi, mirip-mirip. Sebelumnya saya di zona 4, sebelumnya lagi di zona 9, sebelumnya lagi Jati Barang, sebelumnya lagi Bunyu, Pangkalan Susu, dan terakhir adalah awal-awal kerja saya bersama Mas Indra di proyek. Nah, jadi selama tur itu sendiri, mungkin saya banyak berinteraksi dengan kawan-kawan rekanan, terutama di sisi pengawas kontrak. Ya. Nah, Mas Indra, menjawab pertanyaan Mas Indra tadi, apa sih yang membuat berat bagi kawan kontraktor? Ini nanti tolong kawan-kawan kontraktor pada sesi tanya jawab, tolong tambahkan pernyataan saya kalau kira-kira kurang tepat atau mau menambahkan. Yang pertama nih Mas Indra, kontraktor kita rata-rata orangnya sangat bersyukur Mas. Jadi begitu sudah dapat kontrak, senang. Lupa. Sudah selesai, udah kebayar lupa. Gitu. Nah, udah senang. Padahal masih ada hak kontraktor Tanggung untuk jawab. meminta, haknya dulu Mas. Dulu, oke, Jangan siap. bicara tanggung jawab Mas, berat. Haknya kontraktor adalah meminta bukti penutupan kontrak. Yes. Bukti penutupan kontrak itu mohon maaf, itu dapat menjadi testimoni bagi kawan kontraktor untuk kondite yang baik untuk kalau mengikuti tender-tender berikutnya. Dan mohon maaf juga kadang-kadang itu bahkan bisa dijadikan sebagai penguat dalam mengambil yang namanya credit line di bank. Percaya apa enggak percaya, itulah yang terjadi. Oke. Nah, itu haknya. Oke. Nah, cuma ada hak, ada Tapi boleh kewajiban. Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Boleh kok gitu. Boleh Bapak Ibu, jadi boleh. Itu di beberapa kontraktor kami yang ada di zona 4, zona 9
rajin tuh meminta bukti penutupan kontrak. Nah, cuma kan ada hak, ada kewajiban ya Mas. Siap. Kewajibannya tentunya kita juga harus menilai PA-nya, penilaian akhir terhadap pekerjaannya, terutama yang risiko menengah dan risiko tinggi. Untuk apa? Sebenarnya di balik kewajiban kawan-kawan kontraktor ini, kadang-kadang yang susah adalah gini, mengumpulkan nilai-nilai. Karena menyambung dari penjelasan Mbak Tuti tadi, kadang-kadang kawan-kawan kontraktor ini apa? Pengawas HSE-nya satu untuk beberapa kontrak. Yang paling parah, mohon maaf nih, beberapa kontraktor pengawas HSE-nya sama. Aduh. Bener gak tuh? Berarti tadi curhatnya bener. Moga-moga nggak terjadi ya di sini. Enggak, tadi curhatnya yang Bu Tuti bilang tadi bener ya? Ya, curhat dong itu, betul Jadi ya? ada 2 sampai 3 kondisi. Satu pengawas HSE untuk satu kontraktor, tapi pekerjaannya banyak. Jadi kadang-kadang saya harus kerja di sini Pak, harus ke situ ke situ. Nah, kondisi kedua, dia bekerja untuk berbagai perusahaan. Yes. Nah. Karena tidak ada aturan dalam kita untuk membatasi bahwa pengawas HSE tidak boleh digunakan di kontrak yang lain, nggak ada kan. Jadi kadang-kadang itu pengawas HSE bekerja untuk perusahaan A, kemudian di jam yang mungkin jam berbeda dia ganti baju dengan perusahaan yang lain untuk mengawasi pekerjaan untuk perusahaan lain. Nah, akhirnya apa? Numpuk. Nah, user boleh nggak ya membuat tadi membuat peraturan baru, mengadjust lah sebelum kontrak berlangsung ya. Kalau udah berlangsung nggak bisa ya. Maksud saya kemarin juga sama nih Mas Samsul nih, kerjaannya banyak nih. Wah, sempat ngeluh juga. Kok satu orang ngawasin kerjaan A, B, C, D banyak nih. Nah, strateginya boleh nggak sih pengawas itu membuat aturan khusus untuk satu one man one show gitu. Satu orang ini untuk di sini, satu orang ini untuk sini. Nah, itu boleh nggak ya Mas Danang? Boleh aja Mas. Boleh ya. Tapi ini karena saya SCM, kaki saya di 2 perahu nih. Iya, makanya saya tanya. Kaki kanan saya di perusahaan saya pastinya. Iya. Kaki kiri saya untuk kepentingan bapak-bapak, ibu-ibu semua sebagai perwakilan dari kontraktor juga. Jadi kita harus balance. Oke. Ketika kita memintakan sesuatu kepada kawan-kawan kontraktor tentunya akan bertanya. Yang pertama, biayanya seperti apa Pak? Iya. Nah, kita juga harus fair. Artinya boleh kita tapi kita harus bisa memasukkan unsur biaya itu ke dalam kontrak kita. Tapi sepanjang biaya itu sudah dimasukkan dan sudah menjadi komitmen dari Oke. Sepanjang biaya itu sudah dimasukkan dan menjadi komitmen dari penawaran kontraktor dan menjadi kontrak, itu nanti harus dipenuhi. Tapi ada satu sesi lagi dalam tender yang namanya pemberian penjelasan atau klarifikasi sebelum penawaran. Di situ kawan-kawan kontraktor itu berhak bertanya, terutama poin-poin yang sebenarnya sering dianggap tidak terlihat, yaitu seperti pengawas HSE. Kan sering hanya di dalam RKS kontraktor wajib menyediakan pengawas HSE. Tapi kawan-kawan kontraktor tadi rata-rata itu adalah orangnya sangat baik Mas. Siap-siap aja gitu. Ya siap, kami bisa. Tapi di belakang hari, aduh ini biayanya gimana? Nah ini tolong kawan-kawan peserta tender ataupun kontraktor harus jeli. Ketika disyaratkan, silakan ditanyakan atau dihitung ulang. Apakah kan OE kita kasih tahu ya, walaupun tidak detail. Apakah OE yang diberikan Pertamina sudah mengcover itu atau bahkan bisa ditanyakan pada saat pemberian penjelasan ataupun klarifikasi. Intinya itu bisa ditagihkan sepanjang disepakati dalam kontrak. Oke. Ya, Mas. Jadi in the end ketika PA penilaian akhir ada personil yang tadi disebutkan oleh Mbak Tuti tadi yang bisa memonitor selama PB nilainya berapa, deviasinya dalam PB ini nilainya 56, apa yang harus diperbaiki di penilaian berikutnya. Jangan sampai tidak tercapture sampai penilaian akhir nilainya jelek. Baru ngeluh. Nah, kenapa? Karena di balik kewajiban tadi yang PA tadi itu akan bisa menjadi hak, bisa menjadi kewajiban. Haknya ketika mendapatkan nilai di atas 60%, itu 60 ya. Kawan kontraktor tidak perlu memperpanjang CSMS lagi. Itu akan diinput di dalam sistem ICSM. Artinya CSMS kan berlakunya berapa tahun? Nah nanti menjadi kuis ya, sudah saya spill ya. Berlakunya berapa tahun? Artinya tidak perlu penilaian massal lagi sepanjang kita bisa menunjukkan penilaian akhir. Nah dari hasil penilaian akhir tadi sudah bisa diinput
dalam sistem ICSM yang akhirnya memperpanjang lagi berapa tahun ke depan. Saya nggak kasih tahu ya berapa tahun ke depannya karena itu nanti jadi pertanyaan. Siap. Jadi tidak perlu ribet-ribet, mohon maaf, meng-hire konsultan HSSE lagi untuk membuat yang namanya PQ CSMS. Yes. Cukup dari pekerjaan risiko tinggi yang sudah dikerjakan, di penilaian akhir kalau nilainya di atas 60, gunakan itu. Tapi nggak perlu bapak-bapak, ibu-ibu kontraktor berteriak, gunakan ini, nggak perlu. Karena pengawas pekerjaan akan menghubungi HSE untuk menginput nilai itu, otomatis akan diperpanjang dengan sendirinya. Oke. Seperti itu ya. Itu berlaku di mana aja? Itu berlaku di mana aja bisa jadi, tapi nggak di mana juga sih Mas. Oke. Yang penting berlaku sepanjang di hulu Hulu migas. Oke, itu Di ya. perusahaan apapun sepanjang sektornya hulu migas Hulu migas. Indonesia, under SKK migas itu Acceptable, sama, terima ya? acceptable. Oke. Gitu ya. Jadi Apa yang bisa dilakukan sekarang bisa jadi menambah profit. Kenapa? Nggak perlu hire konsultan HSSC lagi. Nah. Ini di sini nggak ada konsultan HSSC kan? Itu strategi Nanti ya? saya takutnya pulang dihadang lagi. Iya, iya. Ampun. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada satu tips and trick juga sih. Tapi sebenarnya bukan tips and trick, tapi ini sudah sistem. Jadi kalau hasil evaluasi air itu telah terpenuhi, bisa digunakan untuk menambah Tadi nilai menambah nilai dan bahkan Perpanjang. memperpanjang CSMS di sistem secara sistematik. Jadi nggak khawatir. Misalkan nih ada perusahaan yang bekerja lebih dari satu kontrak Iya. risiko tinggi, nggak nilainya perlu buat bagus. lagi. Iya. Terus tiba-tiba di akhir CSMS-nya itu dia khawatir, aduh belum ngajuin PQ Siap, atau nggak usah. PQ masal, nggak usah khawatir, Pakai tinggal aja. menghubungi usernya. Kemarin yang nilai akhir sudah diinput Iya. belum? Ini buktinya gitu kan. Itu aja cukup gitu ya. gitu. Tapi teman-teman pengawas juga harus aware ya, pengawas pekerjaan terkait ini harus aware karena nasib dari kawan-kawan kontraktor itu Adalah ada di ujung pengawas. pena kawan-kawan pengawas Siap, ya. sebagai penilai akhir dari Akhir. CSMS gitu ya. Jadi kayaknya Mas Danang mau menginformasikan nih, jangan jago kandang aja dong gitu ya. Berani keluar gitu ya dengan tiket tadi kan. Tiket tadi. Oke. SPDA juga sudah terbuka kan. Nah, Nah, walaupun mohon maaf untuk 10 miliar ke bawah kami tetap yang namanya membina kawan-kawan kontraktor lokal. Artinya 10 miliar gak kami buka. Tetap untuk tanda kutip sepanjang belum dirubah aturannya oleh SKK Migas, privilege dari kawan-kawan dengan alamat domisili di provinsi tersebut. Gitu ya. oke. Tahan dulu kayaknya. Tahan dulu kalau itu sesi yang lain. Banyak yang mau lain tapi nanti lah. Oke. Nanti. Kita lihat rule-nya dulu nih, Mas Danang. Ini akan menjadi perhatian besar nih kepada kontraktor. Karena ini eventnya adalah Leadership Kontraktor Forum. Bisa dijelasin Mas, tanggung jawab dari seorang leader kontraktor, ya khususnya di elemen CSMS kan ada beberapa program. Bisa dijelasin Mas, tanggung jawab leadership ini apa aja kan di elemen kontrak CSMS ini ada beberapa elemen. Nah bisa tuh diambil, dikutip lah berapa elemen yang khusus untuk leadership aja nih, biar pada melek nih. Ya sebelum kita ngomongin masalah sanksi nanti nih, nah, silakan Mas Danang. Ini saya belum dikasih kuis ini. Oh belum ya, nanti dong terakhir. Bukan kuis ya, ujian malah ya. Ujian. Baik, ini tadi kawan-kawan kontraktor ya, kawan-kawan Bapak Ibu semua. Kalau kita menghafalkan CSMS, suatu saat akan lupa. Tapi kalau kita mendalami atau menghayati, insya Allah nggak akan lupa. Jadi contoh, apa sih peran leadership tadi? CSMS sendiri awalnya itu, di awal kami desain itu dulu, waktu itu di PP, kebetulan saya sama Mas Indra yang mendesain. Jadi saya masih hafal. Dulu itu awalnya kami mengusulkan 10 elemen. Ternyata 10 elemen itu terlalu belibet. Akhirnya diturunkan menjadi 6 elemen. Bertambahnya waktu, akhirnya banyak terjadi fatality. Iya. Akhirnya naik lagi jadi 7 elemen. Tuh. Dengan nilai minimum kelulusan adalah 60. Terus di 2020 dinaikkan lagi menjadi 8 elemen. Dengan nilai minimum kelulusan berapa? Tahan dulu, itu pertanyaan kuisnya soalnya ya. Itulah, nah kenapa sih kok tiba-tiba dinaikkan lagi? Sebenarnya karena kami melihat dan terutama para dewa-dewa HSSE kami itu pada melihat semakin simpel, ternyata di balik pekerjaan yang terlalu simpel ada beberapa poin yang tidak capture, terutama sektor leadership atau kepemimpinan. Contoh,
Kepemimpinan itu kalau kita bicara HSE plan, nah HSE plan nih, ada yang belum pernah buat HSE plan belum? Enggak di sini, pasti buat ya. HSE plan itu penilaian utamanya ada 4 elemen yang harus lulus, ya kan? Elemen 11, 21, 51, 61. 41, 51. Ya. Dari 4 elemen yang harus lulus tadi, itu kalau kita baca 2 elemen utama adalah kepemimpinan, leadership. Kenapa sih pimpinan itu penting? Kawan-kawan di lapangan itu adalah selalu melihat pemimpin kami itu memperhatikan gak sih? Pemimpin kita itu care gak sih? Aware gak sih? Jadi kawan-kawan di sini kita tidak menyebutnya di sini Pak Direktur ya. Kita di sini sebutnya adalah kawan-kawan ini semua adalah leader. Leader itu adalah ingarso sung tulodo. Di depan harus memberi panutan, artinya menjadi panutan. Jadi kalau kawan-kawan leader ini tidak memberikan panutan, kawan-kawan yang di lapangan apa yang bisa diharapkan? Ya mereka akan bekerja tetap bekerja, tapi tidak merasa memiliki bagian dari perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kalau kawan-kawan tidak memiliki ownership itu, itulah yang mungkin menjadi salah satu root cause dari berbagai kejadian kecelakaan yang terjadi. Nah, contoh paling gampang kecelakaan yang terakhir ya, kalau kita bilang, ya jangan yang Pak Dodi, jangan, nanti habis ini saya dijitak, enggak. Kecelakaan yang terjadi lah, baru-baru ini lah, mungkin belum baru-baru, enggak baru-baru banget ya, 1 tahun ini. Ada yang tangannya terjepit, tangan terjepit karena apa? Mungkin banyak udah beredar ya untuk lasernya, tapi utamanya adalah ternyata dia tidak memiliki alat atau sarung tangan high impact untuk pekerjaan yang memang ada potensi terjepit atau high impact. Nah, seandainya ini kita berandai-andai semua, seandainya para leader saat itu aware bahwa pekerja saya butuh high impact, kawan-kawan baik dari pengawas maupun dari kontraktor itu, terutama yang dari kawan-kawan leadernya kontraktor, itu harusnya bisa melihat itu. Anak buah saya butuh high impact Pak, bukan hanya sekedar polkadot. Nah, itu yang kita harapkan. Pertamina atau pengawas pekerjaan hampir pasti tidak 100% bisa melihat potensi risiko. Tapi kawan-kawan kontraktor yang kita yakin sangat kompeten dan hafal pekerjaannya pasti bisa lebih melihat lebih luas, lebih dalam. Nah, itulah peran leader dari kontraktor untuk bisa itu minimal awareness-nya ada gitu ya. Jadi menjadi panutan atau menjadi minimal apa? Dia yang paling pengen banget melindungi anak buahnya. Bukan Pertaminanya, tapi harus dia duluan yang ini anak buah saya Pak, saya harus melindungi dia gitu. Kira-kira saya coba message-nya yang gampang dicerna ya, karena kalau message-nya pakai pedoman kontraktor saya nggak hafal. Betul. Balik lagi saya nggak akan hafal, tapi kalau memahami, insya Allah kalau kita memahaminya pakai perasaan atau hati, sendirinya kita akan bisa melakukan itu semua. Itu sih Mas Indra. Oke, makasih Mas Danang. Bisa dilihat di monitor ya Bapak Ibu, ini adalah implementasi atau penerapan yang disampaikan oleh Mas Danang, salah satunya yang udah kita laksanakan ya. Ada MWT, ada komite ya, kemudian ada penilaian risiko organisasi sampai dengan tinjauan manajemen. Bisa dilihat ya. Mas Danang nih ini ya, yang disampaikan tadi daging semua Mas. Yang disampaikan ya, saya bukan bilang Mas Danang daging semua lah ya. Maksud saya yang disampaikan tadi artinya berisi kan gitu. Tadi Mas Oke. Tadi Mas Danang bicara bagus tadi, ada poin tadi. Harusnya leader itu menyampaikan bahwa beliau yang butuh gitu ya. Betul, terutama pada saat MWT tadi. Jangan sampai ketika MWT, kawan-kawan leader ini MWT ke anak buahnya sendiri, terus anak buahnya melakukan mungkin sesuatu hal yang kurang safety, langsung dimarahin. Jangan, ditanya dulu kenapa. Jadi kenapa alasannya. Tapi nanyanya juga jangan pakai intensi yang kayak gimana. Jangan-jangan nih, oh iya Pak saya kepikiran belum minum Pak. Belum minum yang manis-manis. Nah, jangan-jangan juga kawan-kawan pekerja lapangan itu nggak tahu tuh rasanya es walls tuh di lapangan kayak gimana.
Jadi sambil MWT cobalah bawakan tuh yang namanya S-Walls. Bisa tahu, jadi dia cuma tahu iklannya saja gitu loh. Tapi rasanya belum pernah tahu gitu loh. Iya, iya. Gak usah S-Wall, S apa cincau gitu kayak juga gitu nggak apa-apa gitu loh. Jadi tolong ketika MWT tadi salah satu implementasinya jangan ada culture kita untuk blaming culture. Kita no blaming culture. Oke. Bahasa kerennya apa? Verification and Verification, validation. betul. Tapi itu tuh bahasa terlalu keren. Intinya apa? Coba dikuatkan anak buah kita di lapangan. Oke. Kenapa? Ya itu aset Anda, aset kita semua. Ya. Saya kira tadi usulannya bapak-bapak ibu-ibu kalau ke lapangan bawa es cincau, enggak ya? S-Walls. S-Walls, oh S-Walls. Ya minimal Walls lah. Oke. IC juga boleh lah. Oke Mas Anang, saya kembali ke Pak Dodi nih. Iya silakan Pak Dodi. Tambahan ya Pak Mas Indra Hmm. terkait MWT. Mungkin kalau saya biasanya gini, kalau kita misalnya MWT ke Manggung misalnya, atau Satu lokasi di di situ ada pekerjaan RJA. Nah saat itu kita panggil juga manajemennya supaya Oke, sama-sama, apa, Pak. sama-sama apa maksudnya dari manajemen dari kita dengan manajemen plus kontraktor. kontraktor yang misalnya di Manggung tuh ada pekerjaan RJA kan, apa vakum truk. Nanti Iya, misalnya kita mau MWT ke RIK, PRP. Nah nanti sekalian manajemen PRP-nya juga diajak itu. Bisa Pak, nanti kita arahkan ke kawan-kawan pengawas untuk membuat jadwal Pak ya, Iya. bersama untuk MVT. Biasanya lebih ini tuh kalau lebih Ya lebih efektif Pak di ya, lapangan ya. lebih efektif Jadi, betul. Oke. Dan anggota di lapangan biasanya lebih terbuka tuh kalau gitu. Hmm. Seperti itu. Oke. Pak Dodi satu lagi Pak Dodi. Tadi karena saya kutip dari Pak Danang itu dengan apa namanya mindset leadership ya. Untuk kebutuhan adalah di dirinya, leadernya. Nah, Pak Dodi kan punya ini, punya apa namanya itu pantun Pak. Untuk mengedukasi para leader di sini Pak. Ayo Pak. Pantunnya mana Pak? Tadi kayaknya udah ada di handphone kayaknya Pak. Belum ada. Ya? Belum persiapan saya Belum pantun. persiapan. Iya. Tadi tuh ada Pak Dodi itu sebenarnya. Cuma Pak Dodi lupa. Gitu. Jadi saya juga lupa lagi tuh. Iya. Jadi kata Pak Dodi begini, apa namanya? Bentar ya. Ini kepeannya gimana sih? Lupa saya ini. Oke. Bahasanya begini. Apa namanya? Apa nih? Neng Mojokerto mampir ke Diri. Cakep. Saya ulangi ya. Nang Mojokerto mampir ke Diri. Cakep. Nang Kediri numpak taksi. Gitu kan. Saiki kerja nggih sangu rabi. Masalah safety wajib nomor 1. Nah, gitu maksudnya. Iya. Oke. Itu aja sih, biar nggak ngantuk. Tadi kita sudah sharing, ya, dari internal kita ya. Saya ingin supaya lebih meriah ya, supaya ada perwakilan dari kontraktor untuk maju bersama kami di sini. Ya, volunteernya saya minta yang paling depan aja nih. Ada Pak Isbranto ya, Rahmat dari Isbrandi ya, Pak Isbrandi Rahmat, Vice Presiden Titi Sampurna. Silakan maju ke depan Pak. Oke. Siap, Pak. Silakan Pak. Siap, Pak Isnantio. Sehat Pak ya? Kayaknya sama juga, sehat juga nih. Beliau dari Jakarta Pak, langsung ke Cepu. Artinya saya lihat ada komitmen dari pimpinan Titi Sampurna untuk bisa menghadiri agenda ini. Terus terang waktu kami ngundang, kami nggak menyampaikan bahwa Pak nanti jadi pembicara ya. Baru saya sampaikan tadi pagi. Artinya beliau hadir bukan karena sebagai pembicara Pak ya, tapi karena mau hadir aja Pak ya. Iya betul. Sekarang saya tantang nih Pak. Jadi tanpa teks Pak. Ujian Pak. Pak Is, Bapak ini kan bergerak di bidang apa namanya oil and gas itu sudah cukup lama perusahaannya Pak ya. Kemudian di tempat kami Titi Sampurna yang ada di CV Gundi, kami lihat operasionalnya cukup high risk Pak.
day to day, 24 jam. Tadi Pak Dodi aja bilang tuh, waktu kejadian aja tuh sampai merinding gitu lah. Nah Bapak ini belum kejadiannya bagi saya merinding Pak, 24 jam Bapak harus maintain Pak, kegiatan operasi ya. Bisa sharing ya Pak ke kawan-kawan nih Pak, para leader di kontraktor. Kiat-kiatnya untuk menjaga performance Bapak ya dalam melakukan kegiatan operasional di sana dengan mempertimbangkan tadi Pak aspek health safety environment ya Pak. Monggo Pak Is. Baik, izin Pak Dodi, Pak Danang. Ini saya formal Indra ya. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isbandrio Rahmat sebagai Vice President Operasi Titik Sampurna. Tadi pagi saya merasa salah kostum sebetulnya Pak. Saya pakai coverall sendiri dan tiba-tiba ajaib sekali Pak Indra menyamperi, berarti benar nih saya salah kostum ternyata pakai cover. Tapi nggak salah orang Pak. Tapi nggak salah orang Pak. Baik Pak, izin menyampaikan mungkin tidak mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan kontraktor leader yang hadir di forum hari ini terkait dengan komitmen kami di CPP Gundih. Jadi tadi benar Pak Danang, kalau kami atau kontraktor mendapatkan anugerah kontrak itu pasti bersyukur dulu Pak. Itu pasti bersyukur Pak, cuman Titis sudah berusia 43 tahun dan kami dipercaya untuk mengoperasikan fasiliti yang cukup high risk di CPP Gundih yaitu H2S dan CO2 removal dengan kapasitas 75 mm Pak. Jadi kami sudah beroperasi sejak 2013 dan alhamdulillah sampai dengan hari ini berkat dukungan juga dari kawan-kawan Pertamina sudah 4,5 juta jam kerja aman yang kami lakukan bersama rekan-rekan Pertamina lainnya. Tentu hal ini tidak mudah Pak kami lakukan karena memang kawan-kawan di lapangan terutama pelaksana operator di lapangan itu pengawasan dilakukan oleh leader yang levelnya mungkin di lapangan sebagai juga pelaksana. Representatif dari Jakarta ada di lapangan Pak kami tempatkan, tentu sebagaimana perusahaan yang kawan-kawan yang hadir juga di sini juga memiliki kebijakan mutu K3L dan lain-lain yang bagi kami di Titik Sampurna adalah terutama untuk peningkatan skill Pak, peningkatan skill, kesejahteraan, hubungan kemitraan juga tentu pengawasan terhadap lingkungan. Hal ini penting kami lakukan untuk menjaga pekerjaan berkelanjutan. Jadi memang yang utama kami lakukan adalah untuk menjaga performa teman-teman, menjaga safety adalah peningkatan skill mereka dulu Pak terhadap pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan. Kemudian itu yang menjadi mandatori untuk diketahui teman-teman semua di lapangan, mengetahui apa pekerjaan yang dilakukan. Namun tidak lepas dari tanggung jawab manajemen adalah mengawasi Pak. Mengawasi kurang lebih sama dengan Bapak-Bapak di Pertamina. Kami juga memiliki standar HSE sendiri, Pertamina juga memiliki standar HSE sendiri, dan itu ketemu Pak di awal dengan bridging dokumen. Dan itu menjadi kesepakatan kami bersama Bapak-Bapak dan rekan-rekan Pertamina untuk menjalankan apa yang menjadi standar safety di pelaksanaan pekerjaan. Nah ini mungkin sinkron dengan apa yang menjadi CSMS ya Pak. Iya siap. Jadi setiap 6 bulan, mungkin kami juga nggak sempurna Pak dalam pelaksanaannya, setiap 6 bulan kami juga dievaluasi dan itu menjadi menutup apa yang kurang dari kami. Jadi memang pekerjaan ini kami melaksanakan tapi fasiliti dan pekerjaan adalah milik Pertamina. Jadi kami mengikuti dan mengadopsi apa yang menjadi standar di Pertamina dengan skup-skup aturan yang harus dipenuhi. Dan itu memang sangat baik sekali, 6 bulan sekali kita melakukan evaluasi. Dan di akhir tahun kami juga ada SGM dengan kawan-kawan Pertamina dan itu tidak hanya mengevaluasi secara produksi tapi mengevaluasi secara faktor safety dan keamanan dalam pekerjaan. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu Pak. Oke Pak Is, terima kasih Pak atas wejangannya nih Pak kepada rekan-rekan dari leadership kontraktor. Kayaknya kurang menarik nih, saya ingin Mas Danang ngasih kuis dulu deh. Tadi sudah banyak ditahan-tahan nih, Mas Danang banyak tahan, nanti jadi kuis. Mas Danang bisa memberikan kuis Mas?
Saya pengen tahu nih Mas Anang nih. Tadi yang ditahan-tahan tuh apa yang mau ditahankan nih kuisnya? Silakan Mas. Kita kasih satu ini ya, satu souvenir nanti. Ada berapa hadiah? Satu aja dulu. Satu aja. Nanti yang lain ada satu dulu. Oke, siap. Oke, Monggo. baik. Tadi sudah saya spill ya. Pertanyaannya adalah sertifikat CSMS berlaku berapa lama? Silakan. Mana? Yang mana yang duluan? Ayo. Batik hitam. Gimana Mas Anang? Batik hitam. Batik hitam. Monggo. Ya. Ya. Silakan Pak, nama Silakan, dan Pak. perusahaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendro dari PT Maju Mandiri Utama. Untuk sertifikat berlaku selama 2 tahun, Pak. 2 tahun. Benar gak ya? Benar nggak? Benar, kopeannya Pin. Benar Pak. Terima kasih. Oke. Silakan diberikan Mas Alif. Silakan didokumentasikan ya. Nanti kalau udah mau habis jangan lagi Pak kapan packing masal, jangan tagih aja PA saya mana Pak pengawasnya gitu ya Pak. Oke Pak. Oke. Ini yang terakhir nih Mas. Masih Mas Dara. Loh aku masih. Oh baiklah. Ini yang terakhir yang saya bilang nih. Ini masalah konsekuensi. Ini akan menjadi berat nih. Yang terakhir nih ya, perhatiin ya Bapak-bapak semua ya. Jadi di dalam CSMS pasti ada konsekuensi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan, salah satu perusahaan, apabila tidak memenuhi kaidah-kaidah atau aspek HSE yang berdampak bisa menimbulkan insiden, kemudian dampak juga ke perusahaannya. Bisa dijelasin nggak Mas, kriteria sanksinya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa kepada perusahaan? Ya tadi kan Pak Is sudah menyampaikan juga nih, resikonya tinggi lagi nih beliau nih kan. Untuk pelajaran buat rekan-rekan semua, bahwa di CSMS ada konsekuensi yang harus siap diterima apabila kita tidak memenuhi aspek HSE. Monggo Mas, jelasin Mas Darang. Baik, terima kasih Mas Indra. Izin Bapak-bapak semua ya. Ini saya menyampaikan bukan untuk menakut-nakutin, bukan. Ini karena sudah tertulis tapi cuma saya akan menyampaikan hal-hal untuk dihindari ya. Baik, untuk kategori pelanggaran atau sanksi ya. Karena semua sanksi itu pastinya timbul karena ada pelanggaran atau karena kejadian. Sanksi itu sesuai dengan PTK 007 revisi 5 dan diselaraskan dengan PTK 005 tentang HSE dari SKK Migas. Itu sebenarnya sanksi itu ada 3 jenis. Yang resmi ya, yang resmi. 1 adalah kuning, 2 merah, 3 hitam. Nah bedanya di mana sih? Kayak saya bicara dari yang terberat dulu. Karena kalau yang ringan biasanya kawan-kawan, aduh kalau ringan mah biasa aja, betul. Yang berat dulu yang hitam. Nah sesuai dengan cerita Pak Dodi tadi, ada fatality. Kalau sudah fatality, apakah dia recorded, ataukah dia sebagai tercatat atau tidak tercatat atau dinyatakan sebagai kecelakaan tambang atau bukan maupun bukan tambang, selama pekerjaannya dilakukan dan di suatu pekerjaan tersebut dan di wilayah itu akan menjadi sanksi hitam. Risikonya sanksi hitam itu apa sih? Paling gampang adalah Anda tidak bisa bekerja atau Anda tidak akan bisa mengikuti tender di K3S tersebut selama 2 tahun berturut. Selama 2 tahun. Dengan opsinya adalah, namun untuk sanksi hitam ini kalau disebabkan karena kecelakaan kerja itu ada sedikit pengampunan. Karena Tuhan aja maha pengampun, apalagi manusia harus maha pengampun juga sebenarnya. 1 tahun pertama harus dijalani, di tahun kedua boleh mengajukan untuk mempresentasikan atau meyakinkan kepada pejabat berwenang K3S. Misalkan kita ambil contoh Adera, kecelakaan fatality di Adera, suatu PT depannya PTN ini di tahun kedua dia boleh mengajukan perbaikan dari sistem CSMS-nya atau HSE-nya. Bahwa saya sudah belajar, saya sudah lesson, kemudian ini yang sudah saya perbaiki. Untuk di tahun kedua sanksinya bisa dijadikan sanksi percobaan. Bukan langsung putih, enggak. Dari hitam ke percobaan dulu, di percobaan. Nah khusus terkait HSE. Kalau terkait PTK sesinya berbeda ya, bukan di sini ya. Oke. Ini karena kita terkait CSMS ya. Gitu. Oke, yang sanksi kedua yaitu merah sama kuning sebenarnya saya bilang beda-beda tipis saja.
di mana ada kejadian tapi tidak sampai orang meninggal. Cuma bedanya kalau yang merah itu kalau ada kejadian sampai mengganggu proses produksi atau proses yang berjalan di tempat itu secara keseluruhan. Misalkan nih, ya kan? Misalkan nih pekerjaan misalkan apa ya? Kita jangan sampai contoh nanti malah jadi doa. Satu pekerjaan akhirnya menghambat pekerjaan lain secara keseluruhan sehingga proses produksi terhenti. Nah itu jadinya merah. Tapi kalau pekerjaan itu saja yang kena, pekerjaannya saja itu yang mengalami musibah, tapi pekerjaan tetap bisa berlanjut, itu cukup hanya kuning atau mungkin hanya peringatan. Tergantung. Makanya saya bilang tadi beda-beda tipis. Dan saya yakin pengawas kita tuh sangat baik hati tuh. Pekerjaan tipis-tipis itu biasanya nggak kuning, cukup peringatan saja. Tapi kalau merah juga kita kayaknya hampir saya belum pernah menemukan sepanjang di Pertamina ya tentunya. Saya belum pernah tuh lihat sanksi merah karena HSE, nggak pernah. Ya berarti alhamdulillah aman-aman ya, karena nggak pernah merah, tahu-tahu langsung hitam soalnya. Karena langsung kecelakaan kerja. Langsung putus ya. Langsung putus. Langsung putus hitam. Tapi kalau hitam nggak langsung putus sebenarnya Mas Indra. Oke, masih ada. Masih ini ya? bisa dia meneruskan kontrak itu dengan catatan meneruskan tapi tidak. Oh sampai kontraknya habis. Sampai kontraknya habis. Oke. Termasuk kontrak-kontraknya di perusahaan Yang lain. di perusahaan lain masih berlanjut. Oke. Nah, Tapi bukan untuk kontrak baru ya. ya, tapi kalau untuk kontrak baru dan amandemen itu yang nggak boleh. Oke. Ya, gitu. Tapi bayangin bapak-bapak ibu-ibu semua, 2 tahun periuknya dingin, nggak panas karena nggak bisa ikut tender. Kira-kira gimana? Mas, sorry, saya potong sebentar. Itu tuh untuk nama vendornya atau termasuk pejabatnya ya? Boleh dijelasin Mas? Oke, kalau ini hanya nama vendornya aja Oh, Mas. vendornya aja, oke. Kalau nama pejabat itu kalau ada pemalsuan data Mas. Iya, Kalau itu berarti kasusnya kriminal Mas. siap. Ya, Tapi ya, ya. tapi yang saya pesankan hati-hati ya. Kadang kecelakaan kerja itu bisa masuk ranah pidana. Ya, Karena yang lebih tahu paling kawan-kawan security Iya, ya di iya, sini. betul. Dimana kalau ada kehilangan nyawa, tuntutan ya. aparat penegak hukum bisa masuk tanpa surat perintah atau Iya. tanpa diundang oleh siapapun. Jadi itu yang kita sebenarnya wanti-wanti. Kalau ada kecelakaan kerja bisa menjadi ranah pidana. Ketika menjadi ranah pidana, itulah yang bisa menjadi katastrofik bagi perusahaan tersebut. Karena apa? Direksinya bisa jadi terseret. Nah balik lagi, ini Jumat berkah bukan untuk nakut-nakutin. Intinya adalah semangatnya bukan untuk dihafal itunya. Intinya semangatnya adalah jangan sampai kejadian. Kalau bahasa Jawanya amit-amit jabang bayi. Mana ya? Siap. Nah, ya Pak Is, tadi udah didengar Pak ya? Serem gak Pak? Serem juga Pak? Apalagi sudah pengalaman sudah banyak lama, hanya satu kejadian selesai Pak. Apalagi kalau hitam Pak ya. Ya semoga tidak terjadi Pak. Oke, Pak Dodi, Mas Danang, sama Pak Is Ben Rio, kita kasih kesempatan ya untuk peserta yang hadir bertanya 1 atau 2 pertanyaan. Nanti silakan mau tanya ke siapa narasumber yang harus merespon. Yang mau tanya silakan volunteer mungkin tangannya di atas atau dua-duanya tangan di atas. Silakan Pak, Ibu, ada yang mau bertanya? Halo? Kayaknya tadi pembahasan terakhir soal sanksi agak Sanksi berat. ada- Harusnya down jangan ya? bahas itu Saya Mas. salah berarti. Jangan bahas itu. Ya udah gini. Bahas yang lain aja Pak. Untuk memberikan ini ya semangat ya sebentar ya. Oke gini. Sekarang teman-teman harus sudah punya mindset ini ya secara apa namanya culture ya atau safety ini. I follow safety not because to, tapi sekarang sudah I follow safety I want to. Oke, tadi kan disampaikan Mas Danang gitu. Yang butuh Bapak semua, bukan karena because itu karena CSMS karena kita. Bisa nggak Pak? Kita teriak yel-yel I follow safety because I want. Oke, bisa nggak Pak? Bisa ya? Oke, cukup 2 kali aja. I follow safety because I want. I follow safety because Ayo. Oke, terima kasih. Nggak ada yang bertanya? Nggak ada. Nggak ada yang bertanya, tepuk tangan. Oke. Ada yang bertanya? Oh, ada yang bertanya. Inilah. Laku juga nih, ada yang bertanya juga. Silakan Pak, perkenalkan diri, nama dan perusahaan, kemudian mau bertanya kepada siapa? Siapa yang nanya? Oh Mas Adi, Masya Allah. Ini Orang nanya dalam, masih Pak. nanya ke ini,
Pak Is, enggak? Oke. Enggak, ke Pak Danang. Pak Danang Assalamualaikum aja. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mas, ya silakan. Ya. Dua ganti, ya. Ini Mas Adi salah satu ini juga manajemen Field Cepu nih dari Production Operation CWP Gundi. Kayaknya maju deh Mas. Atau maju Mas Adi, maju Mas. Bluetoothnya nggak nyampe Mas. Iya. Mic-nya ada? Nggak nyala? Saya kira mau nanya ke Pak Is bilang tuh di kantor aja nanti. Sudah sering ketemu Pak. Monggo Mas, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hadi Akmalunas, Hadi, teman kerjanya Pak Isban Rio di Gundi. Singkat aja pertanyaannya, jadi yang saya khawatirkan adalah dimanfaatkan kondisi ini. Ada satu kondisi di mana penilaian itu terlambat, misalnya ya terlambat. Yang harusnya PA itu misalnya di bulan Januari ternyata oleh satu dan lain hal akhirnya dinilai di bulan Juli misalnya. Karena satu lain hal misalnya ada terlupa lah atau ada sesuatu yang oh iya saya belum dinilai ternyata. Nah itu kan tadi misalnya PA-nya tidak lolos misalnya tidak lulus. Dan dia didenda atau mohon maaf vendor tersebut didenda 6 bulan tidak boleh mengikuti PK gitu ya. Nah sedangkan 6 bulannya udah lewat. Hitungan 6 bulan itu sejak penilaian PA-nya atau sejak terakhir masa kerja tadi. Oke, terima kasih. Aduh Mas Adi. Buat pertanyaannya yang membuat senang peserta gitu loh. Ini jawaban soalnya pertanyaannya enteng, jawabannya mungkin akan menjadi kebawa ke mimpi kawan-kawan kontraktor ini ya. Baik, iya titipan kayaknya. Jadi gini ya kawan-kawan semuanya. Jadi yang ditanyakan Mas Adi itu tadi adalah timeline. Jadi kapan sih berlakunya itu? Jadi sebenarnya mungkin nanti kawan-kawan HC juga please dicek lagi ya. Jadi jika dalam satu pekerjaan nilai PA-nya itu ternyata tidak lulus, sebenarnya sebelum menjadi decision itu kontraktor masih diperbolehkan untuk menamanya kalau bahasa tendernya sanggah. Tapi bukan sanggah, mengklarifikasi dan melengkapi dokumen. Karena ini bukan tender nih. Jadi masih berusaha melengkapi dokumen dan melengkapi bukti-bukti. Jadi karena semangat orang Indonesia itu tabayun, nggak langsung putus, nggak langsung memutuskan suatu, tabayun dulu, diklarifikasi dulu. Tapi ternyata jika habis diklarifikasi ternyata memang bukti-bukti tidak valid atau memang dilengkapi dengan mohon maaf ketika selama pelaksanaan kontrak memang kurang baik dalam manajemen HSE-nya, ya terpaksa akhirnya keluarlah nilai di mana secara nilai itu dia tidak akan lulus lah itu ya. Namun tadi tanya Mas Adi, jika dalam masa berlaku itu sertifikat CSMS-nya masih berlaku, apakah masih bisa berlaku? Iya, karena sertifikat CSMS hanya akan dicabut kalau terjadi fatality. Please dicek ya, kalau terjadi fatality saja baru dihapus. Nah, dicabut, di revoke. Nah ini kejadian yang di tempatnya kami dulu di zona 4 itu yang terjadi. Sertifikat CSMS-nya padahal baru terbit 3 bulan. Karena dia sepanjang kontrak itu udah CSMS-nya itu sempat diperpanjang. Siap. Di bulan ketiga ternyata kejadian, di revoke, ya sudah revoke, dicabut ya. Nah, jadi kalau yang tadi penilaian akhirnya ternyata nilainya nggak lulus, sertifikat CSMS itu masih berlaku. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, dia belum melakukan PQ CSMS, belum melakukan PQ massal, atau katakanlah selama CSMS itu sertifikat CSMS berlaku dia cuma ada satu pekerjaan, katakanlah. Ternyata di pekerjaan ini juga di akhir kontrak nilainya nggak lulus, sertifikat CSMS-nya pun mati, gitu ya. Nah ini yang kejadiannya adalah kapan sih mulai berlakunya itu yang tadi 6 bulannya itu terhitung sejak sertifikat CSMS-nya mati, atau kalau sertifikat CSMS-nya juga beririsan waktunya dengan penilaian pekerjaan yang sudah dinilai tidak lulus tadi, maka dinilai sejak disepakati dua belah pihak antara Pertamina dan pihak kontraktor untuk menyepakati di hasil penilaian akhir itu keluarnya kapan, plus 6 bulan dari tanggal itu. Di mana dalam kurun waktu 6 bulan kawan-kawan kontraktor bukan artinya berenung diri, tidak, dapat melakukan yang namanya klinik, ya kan. Nah kliniknya ada nggak nih Mas Indra? Ada kliniknya, jangan hanya pantinya.
Kliniknya yang harus Masih ada. klinik kita, belum rumah Klinik sakit, ya, masih klinik. bukan tenang rumah aja. sakit ya. Jadi klinik. Nah, tapi saya rasa kawan-kawan kontraktor di sini, saya yakin pada aware. Jadi ketika kontrak berjalan, tolong PB-nya atau penilaian berjalannya itulah yang menjadi forum untuk saling melengkapi atau saling bercermin diri pelaksanaan sertifikat manajemen HSE-nya sudah baik atau belum sih, sehingga nggak sampai ke penilaian akhir. Mungkin itu ya penjelasannya agak panjang, moga-moga nggak makin reward, tapi intinya penilaian itu dinilai penilaian itu ditetapkan dan masa tanda kutip konsekuensi ditetapkan sejak disepakati dua belah pihak nilai PA-nya keluar. Ya. Oke? Oke Mas Adi. Oke Mas Adi. Cukup, oke. Kalau belum puas nanti kita bicarakan di luar. Silakan yang lain, mungkin ada satu lagi terakhir. Cukup? Oke, kalau cukup saya minta tolong nih Pak Is sebagai penutup. Ada kata-kata mutiara hari ini Pak. Sebelum ke Jakarta Pak. Apa ya Pak? Baik, mungkin bukan kata mutiara, mungkin sama-sama ya, menyamakan persepsi semua bapak-bapak, karena kita sebagai pimpinan di masing-masing perusahaan, kita memiliki tanggung jawab sebagaimana sudah banyak dibahas di forum ini tadi, tanggung jawab untuk mengawasi, tanggung jawab untuk sama-sama menuntun kawan-kawan, karena sekarang mungkin faktor-faktor safety itu bukan hanya pada implementasi teknis, tapi sekarang sudah banyak lebih menyentuh ke hati Pak, karena kita banyak sering lihat lah, terutama tadi dari Bapak di Pertamina ini, Bapak Ibu di Pertamina, bahwa keluarga Pak yang dibawa, keluarga yang ditampilkan, bahwa kita harus sadar bahwa kawan-kawan di lapangan itu bukan alat, tapi mereka adalah aset, dan bukan hanya perorangan, tapi keluarga itulah aset kita semua, karena di masing-masing personal itu adalah rezeki di perusahaan kita semua, membuka pintu rezeki untuk perusahaan bapak-bapak, perusahaan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Dodi, kata-kata mutiara atau mau ada yang mau disampaikan Pak buat kawan-kawan leadership nih Pak? Monggo Pak. Kata-kata mutiara apa ya? Kalau saya tetap ini ya Pak ya, kalau kita sebagai pimpinan, istilahnya kita tetap harus selalu ini Mas Indra, kalau saya selalu menyampaikan mengingatkan ya, itu entah sekedar sapaan menanyakan hal sepele Mas Indra tentang keluarganya apa selain masalah safety, itu mungkin lebih mengena ya, kalau teman-teman frontliner itu mendapat perhatian dari kita sebagai leadernya. Mungkin dari saya itu aja Mas Indra. Makasih Pak. Oke, makasih. Kalau Pak Danang terakhir nih, saya minta dua nih, karena saya lihat aktif di medsosnya nih. Apa ininya? Apa namanya? Instagramnya apa? Atau pakainya apa nih? Kalau mau ngelihat ini ya. Kalau Instagram itu kan untuk yang happy aja. Oh iya. Happy. Tapi Untuk yang serius apa nih? Kalau sekarang ada medsos yang Medsosnya katanya apa? medsos serius ya, namanya LinkedIn ya. LinkedIn udah geser ya sekarang jadi medsos serius ya. Serius tapi jadi medsos maksudnya gitu ya. Gitu. Oke, nah apa Mas Danang? Kata-kata mutiara terakhir sama pantunnya, saya pengen tahu coba. Waduh. Dari Surabaya ke sini masa nggak ada pantunnya? Baik. Oke, silakan. Untuk kata-kata mutiaranya udah nggak usah mutiara lah. Jadi intinya kawan-kawan dengan survive aja sebagai kontraktor itu sudah membantu perusahaan kami untuk ada partnernya. Karena perusahaan itu nggak mungkin kerja sendiri kalau nggak ada partner ya. Nggak mungkin kita. Jadi partnernya sehat kita pun juga senang gitu ya. Nah partnernya selamat kita pun lebih selamat lagi gitu ya. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nggak ada pantun? Pantun. Oh iya ada satu ya. Tadi gimana ya? Oke, saya masih ingat dikit. Oke, Cak Saidi dodolan serabi. Cakep. Gulane nganggo gula Jawa campur roti. Cakep. Durung kerja wani rabi. Cakep. Nek golek bojo
kudu ngerti safety. Oke, cakep. Oke. Boleh juga bener. Bapak saya orang Blora sebenarnya. Orang Blora aslinya. Oh, pantas Cuma orang karena sini. dari kecil udah di Bekasi ya, saya agak canggung ya, Bu. Oke, terima kasih untuk para narasumber, Pak Danang, Pak Dodi, Pak Isbiandrio, dan Bapak Ibu semua atas partisipasi dan waktunya. Kami pamit. Kami juga mengharapkan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan tolong disampaikan kepada rekan-rekan di lapangan. Dan tolong saya minta teman-teman leaders ya harus berkomitmen bahwa urusan aspek HSE ini semuanya tanggung jawabnya di pundak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang hadir di sini. Oke? Sepakat ya? Sepakat? I follow safety because I want. I follow safety because oke. Terima kasih Mbak Tuti dan MC, saya kembalikan waktu dan tempat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan sekali lagi dong untuk bapak-bapak di depan yang keren banget. Terima kasih atas talk show-nya, sangat berisi ya. Mungkin setelah ini kita ada acara penutupan ya dan simbolis dibantu rekan-rekan. Iya. Oke, baik. Jadi setelah ini akan ada penyerahan buku saku secara simbolis dan juga sekaligus dilanjutkan dengan tanda tangan komitmen pelaksanaan CSMS. Ini nanti akan ditandatangani oleh perwakilan dari setiap kontraktor yang hadir pada hari ini. Nah, untuk secara simbolis kami undang perwakilan dari PT Petrindo Semesta dan dari PT Titi Sampurna untuk dapat maju ke depan. Izin Bapak dari Titis dan Petindro, ya, monggo. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Heru Pak, Heru Haryono. Ya, jadi saat ini kita akan melaksanakan penandatanganan komitmen. Jadi ini adalah komitmen untuk fakta integritas terkait pelaksanaan CSMS di PT Pertamina EP, Cepu dan ADK ya. Mungkin nanti setelah perwakilan ini bisa dilanjutkan dengan tanda tangan dari manajemen dari PT Pertamina, dan juga nanti kalau untuk bapak-bapaknya nanti pas pulang minta tolong setiap perwakilan untuk PT untuk mengikut tanda tangan, membubuhkan tanda tangan di fakta integritas komitmen ini. Ya, terima kasih. Mungkin Baik, kami undang Pak Dodi untuk menyerahkan buku saku ya secara simbolis. ya. Sekarang penyerahan buku saku secara simbolis dulu kepada PT Petrindo Semesta. Monggo untuk bapak-bapak manajemen dari Field Cepu bisa ikut maju ke depan ya. Pak Hadi. Pak Hadi mana Pak Hadi? Pak Hadi boleh ikut ke depan, maju ke depan Pak Hadi. Pak Nugroho, Ya, Pak Hadi dan Pak Nugroho ya. monggo ke depan Pak, kita foto bersama.
Izin nanti untuk komitmen ini akan kita simpan di depan. Nanti untuk Bapak Ibu setiap untuk ikut menandatangani komitmen ini. Oke. Bu Adika mantap. Gaspol. Kita tutup juga ya untuk acara pada hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dari talk show yang sudah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam implementasi CSMS di perusahaan masing-masing. Amin, amin. Ya, oke. Akhir kata kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ku buka mata, ku memulai pagi dengan doa, senyum yang menyapa, berikan semangat tak terkira, buktikan pada dunia kita generasi penerus bangsa.